Bab 048. Di rumah sakit. Zidane berjalan menelusuri lorong-lorong rumah sakit yang dingin dan sunyi. Ia melangkahkan kakinya menuju ruangan Tuan Danu. Sorot matanya yang tajam saat ini sedikit diliputi keraguan. Tok, tok, tok. Ia mengetuk pintu sebelum melangkah masuk. Paman, sapanya pada Tuan Danu yang masih terjaga. Zidane, kau sendirian. Ah iya, aku lupa. Dia sudah bilang padamu kan, akan pergi ke Dragon Knight. Ada beberapa hal yang harus ia pelajari dengan manajer Tony, ucap Tuan Danu seraya meletakkan benda pipih yang ia pegang di atas nakas. Ya, dia sudah mengatakannya padaku. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada Via. Zidane mendudukkan dirinya di kursi di samping ranjang. Baiklah, kalau begitu ada apa kau datang ke sini sendirian? Tanya Tuan Danu tenang. Ada yang ingin aku lakukan, tapi sebelumnya aku harus meminta restu dan persetujuan dari paman dulu, ucap Zidane dengan ekspresi yang tak dapat terbaca. Tuan Danu menautkan kedua alisnya seakan bertanya ada apa. Beberapa waktu lalu saat paman belum sadarkan diri, kami berjanji akan menikah di sini jika paman belum siuman juga. Karena sekarang paman sudah membaik, aku ingin meminta restu paman untuk menikahi Via secepatnya. Aku sangat mencintai Via, paman. Aku ingin memenuhi janjiku untuk melindunginya dan membuatnya bahagia seumur hidupku, ucap Zidane sedikit gugup. Walau sehebat apapun seorang pria, jika dihadapkan dengan situasi seperti ini pasti akan ada timbul rasa gugup dalam dirinya. Dan Zidane mengalihkan pandangannya lurus ke depan untuk menahannya. Nak, Tuan Danu menepuk pelan bahu Zidane hingga pria itu melihat ke arahnya. Kau gugup ya? Ledek Tuan Danu padanya. Zidane meraup wajahnya dan menghela nafas panjang. Benar-benar tingkah calon mertuanya ini, di saat serius seperti ini bisa-bisanya Tuan Danu malah meledek dirinya. Astaga, paman, seharusnya kita dalam situasi yang serius, bukan? Zidane melempar senyum sambil menggeleng pelan. Hei anak muda, aku sudah mengalami hal ini jauh sebelum dirimu. Jadi aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini. Santai saja, oke, saran Tuan Danu terdengar mengendurkan ketegangan pada diri Zidane saat ini. Baiklah, Zidane menghela nafasnya panjang lagi. Ia menyandarkan punggungnya pada kursi dan mencoba merilekskan diri. Jadi bagaimana, paman? Tanya Zidane hati-hati. Apanya yang bagaimana? Ucap Tuan Danu datar. Astaga, paman, ucap Zidane mulai jengkel. Oke, baiklah. Baiklah, Tuan Danu tersenyum tanpa rasa bersalah. Ia selalu suka menggoda anak-anak muda itu. Zidane, bukankah kau tahu sendiri? Sebelum kau meminta, aku sudah memberikan apa yang kau inginkan. Sekarang hanya tinggal bagaimana kesepakatan kalian berdua, jelas Tuan Danu. Memang sedari awal ia telah menyerahkan putrinya untuk Zidane jaga. Ia telah merestui hubungan mereka sejak awal. Tuan Danu sendiri menyadari bahwa mereka seperti dipertemukan oleh takdir. Setidaknya aku melakukan tahapan yang harus aku lakukan, paman. Tapi, sekali lagi terima kasih paman, tambah Zidane lagi. Mulailah untuk memanggilku ayah, perintah Tuan Danu terdengar lembut namun terasa harus dilakukan. Baiklah, ayah, dan mereka saling melempar senyuman. Zidane sangat berterima kasih karena Tuan Danu telah memberikan putrinya yang amat berharga itu untuk mengisi hari-harinya yang semula terasa kaku. Sedangkan Tuan Danu merasa berterima kasih kepada Zidane karena pria itu telah bersedia menjaga dan membuat putrinya bahagia. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sebuah mobil hitam memasuki area parkir Dragon Knight. Pria berjas yang sedang berbaris menegakkan diri di tempatnya. Mobil itu berhenti tepat saat Via, Farah dan manajer Tony sampai di lobi. Seorang pria tinggi nan kekar keluar dari sana. Ia menggunakan jas maron senada dengan celana yang ia pakai, juga ia memakai kemeja bercorak bunga sebagai pelengkapnya. Ia menyisir rambutnya yang klimis itu ke belakang hingga tertata rapi. Di lehernya melingkar kalung emas besar,
sedangkan di pergelangan tangannya terdapat gelang emas yang berbentuk seperti rantai yang cukup besar pula. Namun wajahnya yang tampan tak mengurangi nilainya di mata para wanita. Dandanan eksentriknya membuat mata Via langsung tertuju padanya. Via memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri mencoba menelisik siapa gerangan pria yang sedang berada di hadapannya. Via membungkam mulutnya yang menganga seketika saat menyadari siapa orang yang baru saja datang itu. Kak, Zidane, bertepatan itu pula Zidane turun dari mobilnya. Zidane, Via berlari kecil ke arah Zidane sambil tersenyum senang karena kekasihnya datang. Zidane ikut tersenyum setelah sebelumnya ia menatap tajam pada pria eksentrik yang sedang berdiri menatap Via dengan tatapan yang berbeda. Ia merentangkan tangannya agar Via masuk ke dalam pelukannya. Via langsung masuk ke dalam dekapan Zidane. Wanita itu menghirup aroma pria yang dicintainya itu dalam-dalam. Kemudian ia mendongakkan kepalanya menatap Zidane seraya tersenyum. Rindunya aku, Via menggesekkan kepalanya pada dada bidang Zidane. Ucapan itu membuat Zidane tersenyum menang ke arah pria itu. Pria itu berdehem untuk menyatakan kehadiran dirinya. Apakah kau juga tidak ingin memelukku kakakmu ini? Via, pria itu berbicara dengan penekanan saat mengucapkan nama Via. Sontak Via langsung menoleh ke arah suara. Ia melepaskan diri dari Zidane dan beranjak ke arah pria eksentrik itu. Zidane terlihat tidak senang dan menahan geramannya. Pria itu sudah merentangkan tangannya seperti yang Zidane lakukan, Via hampir saja masuk ke dalam pelukannya. Tapi dari arah belakang Zidane sudah menarik hoodie yang dipakainya hingga Via harus melangkah mundur. Ia menoleh pada Zidane yang sedang menatapnya tajam. Via sadar bahwa saat ini Raja Singanya sedang cemburu. Lalu ia segera merangkul satu lengan Zidane agar prianya itu tidak salah paham. Sedangkan pria itu mengerucutkan bibirnya seperti anak kecil. Sungguh tidak sesuai dengan perawakannya yang menyeramkan. Via yang melihatnya pun hanya bisa menutup mulutnya yang sedang tertawa pelan. Hai, kakak, maaf aku tak bisa memelukmu, sapa Via seraya melambaikan tangannya dengan senyum gembira. Cih, pria itu berdecak pelan namun ia tetap mengeluarkan senyumnya. Zidane masih menatap mereka dengan wajah datarnya. Pandangannya menyelidik pada pria itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia merasa pria itu terlihat mirip dengan seseorang sedangkan pria-pria berjas hitam itu, Zidane seperti mengenali mereka. Jangan tersenyum seperti itu kepadaku. Aku sedang tak ingin berperang dengan seseorang, ucap pria itu acuh. Iya aku lupa mengenalkan kalian, Via menarik lengan Zidane agar terulur ke depan. Kenalkan kakak, dia ini adalah kekasihku, Zidane, lalu Via menarik lengan pria eksentrik itu untuk menjabat tangan kekasihnya. Dan Zidane, kenalkan pria ini adalah pengganti ayah di geng Harimau Putih, Benny Kalari. Zidane Pratama, ucap Zidane datar. Benny Kalari, pria itu mengeratkan jabatan tangan mereka. Dua pria itu saling melempar pandangan sengit. Panggil saja, Ben, ucap Ben dingin seraya melepaskan tangannya pada prosesi perkenalan itu. Tapi maaf, sepertinya aku sudah memesan semua tempat ini untukku sendiri. Jadi kau tidak diterima di tempat ini, tambahnya dengan gaya congkak. Zidane menatap sengit ke arah Ben yang juga sedang melempar pandangan yang sama. Baru kali ini ada seseorang yang begitu berani meremehkan dirinya. Biasanya orang-orang akan segan dan menghormati keberadaan dirinya, tapi kini tiba-tiba muncul pria dengan dandanan luar biasa memandang rendah dirinya begitu saja. Tapi ia tak ingin mempermasalahkan hal ini karena ia masih menghargai Via. Bagaimanapun juga pria ini terlihat penting di sisi Via. Hei kakak, sejak kapan kau jadi begitu pelit? Lagi pula dia itu kekasihku, jadi anggap saja dia itu tamuku. Dan lagi sekarang aku adalah pemilik tempat ini, jadi aku bebas mengundang siapapun, ucap Via sedikit keras sambil berkacak pinggang di hadapan Ben. Tentu saja ia harus membela Zidane kali ini, karena jika tidak maka hanya akan ada perang di antara mereka semua.
Zidane yang semula tak bergeming menjadi terkekeh saat mendengar penuturan Via yang begitu lantang membelanya. Kemudian ia tersenyum menang ke arah Ben yang sedang menatap kesal ke arahnya. Meskipun ia belum mengetahui apa status yang disandang pria eksentrik itu bagi kekasihnya, paling tidak saat ini ia berada di atas angin karena sudah secara resmi menjadi kekasih Via bahkan calon suaminya. Baiklah, terserah kau saja, ucap Ben acuh seraya mengibaskan satu tangannya. I melangkah meninggalkan mereka berdua di sana. Ben memasuki Dragon Knight dengan santai layaknya ia yang memiliki tempat itu. Kau berhutang penjelasan kepadaku, sayang, bisik Zidane gemas sambil mengeratkan giginya. Via membulatkan matanya saat merasakan hembusan nafas hangat di sekitar telinganya. Namun sensasi yang menyenangkan itu berubah jadi rasa ngeri saat suara Zidane yang terdengar menahan geram sampai pada gendang telinganya. Ia menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, mengumpulkan energi sebanyak yang ia bisa untuk merayu kekasihnya yang sangat pandai merajuk jika sedang dilanda rasa cemburu. Ia menoleh ke arah Zidane dengan melebarkan senyumnya hingga deretan gigi putihnya terlihat semua. Jangan marah, sayangku. Pria gila itu adalah pengganti ayah saat ayah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan. Dia menjadi pemimpin Harimau Putih sekarang. Kami memang sudah saling mengenal sejak lama, tapi dia hanyalah seorang kakak untukku, ucap Via begitu lembut seraya menangkup kedua pipi Zidane sehingga wajah mereka menjadi begitu dekat. Ia sedang berusaha melunakkan hati Raja Singanya agar tak meluluh lantakkan dirinya. Karena yang aku cintai hanya kamu, ucap Via begitu pelan sambil menahan malu. Kemudian ia membiarkan bibirnya mengecup lembut di sana. Kau selalu bisa menggodaku, sayang, Zidane meraih tengkuk Via dan mulai memainkan bibirnya di sana. Herem, Farah sengaja berdehem untuk menghentikan aktivitas sepasang kekasih itu yang baru saja dimulai. Lupakan saja kami yang masih berada di sini, Tuan dan Nona, sindir Farah kesal. Sejak tadi ia dan manajer Tony setia menjadi penonton drama yang telah mereka bertiga buat. Hingga Farah kesal karena sepasang kekasih itu selalu saja tak melihat waktu dan tempat saat sedang bermesraan. Ditambah lagi dengan status dirinya yang masih sendiri, membuatnya bertambah iri. Sedangkan manajer Tony, ia lebih memilih memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia enggan untuk berkomentar ataupun melihat ke arah pertunjukan yang amat memabukkan itu. Via dan Zidane menghentikan kegiatan mereka dan menoleh bersamaan ke arah Farah. Mereka terkekeh bersama, dan Via tentu melempar senyum mengejek kepada sahabatnya itu. Jika kau mau, aku bisa memanggil Sam untukmu, ucap Zidane datar. Dengan tak tahu dirinya, ia mengusap bibirnya yang basah akibat ulahnya barusan. Zidane tetap memasang wajah datarnya seakan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Tidak perlu. Dan terima kasih atas tawarannya, Tuan, ucap Farah sopan. Ia tak mungkin bersikap arogan kepada orang yang amat menyeramkan itu baginya. Apakah kau yakin? Via makin menjadi. Ia sedang ingin menikmati ekspresi jengkel dari sahabatnya, agar ia bisa mengawasi sejauh apa perasaan yang Farah miliki terhadap Sam yang tentunya sudah terlihat jelas sangat menyukai wanita itu. Berhenti menggodaku, Via, ucap Farah dengan penuh peringatan. Bagaimana jika kita masuk lebih dulu, Tuan Manajer, ajak Farah yang sudah melangkah di depan. Ia sudah jengah dan tak ingin digoda lagi oleh Via. Via terkekeh melihat Farah dan manajer Tony yang bergerak menjauh. Ia sangat puas karena telah berhasil membuat Farah benar-benar jengkel padanya. Dasar nakal, Via mencubit kecil pinggang Zidane sambil tersenyum malu mengingat ada dua pasang mata menyaksikan tingkah mereka. Kau yang lebih dulu menggodaku, jawab Zidane seraya mengarahkan tubuh Via agar menghadap ke arahnya. Apalagi dengan dandananmu yang seperti ini, Zidane menggantung ucapannya sambil menatap Via dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Membuatku semakin ingin memakanmu, Zidane berbisik di telinga Via dan langsung melangkah meninggalkan Via yang masih terpana oleh hembusan nafas yang menerpa kulitnya.
Zidane tak memungkiri bahwa ia mulai tertarik pada Via saat dulu ia dengan dandanan cupunya. Dan setelah sekian lama akhirnya Zidane melihat lagi tampilan Via yang menurutnya amat menggemaskan itu. Memang ada sedikit rindu melihat Via yang tampil apa adanya seperti saat ini. Zidane mengulas senyumnya sambil terus melangkahkan kakinya. "Ken," seru Via dan segera berlari menyusul prianya yang mulai menjauh. Benny Kalari. Seorang pria berumur 32 tahun, ia memiliki wajah tampan namun memiliki dandanan eksentrik yang membuatnya mudah untuk diingat. Pria kekar itu sudah menjadi bagian dari geng Harimau Putih semenjak remaja. Dan ia telah menjadi orang kepercayaan Tuan Danu sejak umurnya menginjak 20 tahun. Dia memiliki wawasan yang luas dan juga tubuhnya yang kekar berotot ia dapatkan dari latihan fisik yang keras dan disiplin. Hingga akhirnya Tuan Danu memilih untuk meninggalkan dunia bawah dan memerintahkan Ben yang memang pantas untuk menggantikannya. Sejak mendiang istri Tuan Danu tiada, beliau mulai mengajak Via untuk ikut bersamanya kemanapun dia pergi. Tentu saja termasuk dalam setiap kegiatannya saat menjadi pemimpin geng Harimau Putih. Dan semenjak itu pula Via mulai mengenal Ben, begitu pria itu biasa dipanggil. Via sering menghabiskan waktu bersama, bisa dibilang mereka sangat dekat. Namun seorang Via yang baru saja menginjak masa remaja, ia hanya menganggap Ben sebagai kakaknya saja. Sedangkan Ben yang lebih dewasa memiliki perasaan lain pada Via. Ia menutup dirinya untuk wanita lain hingga saat ini hanya untuk Via. Meskipun ia tahu Via tak pernah menaruh perasaan padanya. Di sudut ruangan VIP Ben sudah duduk dengan gaya elegannya pada sebuah sofa panjang. Zidane yang terlebih dahulu datang langsung mendudukkan dirinya pada sofa tunggal. Ia menjaga jaraknya agar terus bisa mengawasi Ben yang nampak tak bersahabat padanya. Zidane juga mendudukkan diri dengan gaya yang sama. Mereka melipat tangan mereka di depan dada sambil menyandarkan diri pada punggung sofa, mereka juga sama-sama menyilangkan kaki mereka. Juga menatap dengan tatapan yang sama tajamnya. Aura suram mencuat di sekitar mereka. Tak ada yang bersuara, namun dari mata mereka seolah telah berkobar perang yang entah sejak kapan dimulai. Jadi ini pria yang Via pilih, Ben mencibir dalam hati. Siapa pria ini? Mengapa dia selalu menatap Via dengan cara yang sama seperti diriku? Apakah dia juga memiliki perasaan yang sama denganku? Batin Zidane kesal. Zidane mendengus kesal dengan pemikirannya sendiri. Kini ia merasa memiliki seorang pesaing berat karena bagaimanapun juga Ben sudah mengenal Via sejak lama. Akhirnya mereka hanya terus saling melempat tatapan sengit. "Kakak," Zidane panggil Via hati-hati karena melihat kedua pria itu sedang bersitegang dengan tatapan mata mereka. "Duduklah," perintah kedua pria itu bersamaan. Via memaku wajahnya, ia hanya melirik ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Mengawasi dengan hati-hati apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka berdua. Puk, puk, suara tepukan sofa terdengar berbunyi dari dua arah. Ben menepuk tempat di sebelahnya sedangkan Zidane menepuk pegangan sofa di sisi tangannya. Mereka memperebutkan posisi di mana Via akan duduk dan tak melepas tatapan sengit pada satu sama lain. Via menghela nafasnya begitu panjang. Ia menggeleng pelan melihat tingkah dua pria yang sangat kekanakan. Via menarik sebuah kursi tunggal dari sudut lain ruangan, ia lebih memilih untuk duduk di tengah-tengah, di antara dua pria itu. Begini cukup adil, kan? Kini giliran Via yang mengambil keputusan. Ia menghindari perang di tengah pertemuan yang seharusnya berjalan tentram dan damai. Cek, Zidane berdecak kesal. Ia tidak menyetujui keputusan Via. Karena yang ia inginkan adalah Via duduk di sisinya untuk mengekspos status dan hubungan antara Via dan dirinya pada Ben, pria eksentrik itu. Ben terkekeh melihat Zidane yang nampak kesal. Padahal batinnya juga merasa kesal karena Via menjadi tak penurut. Tapi rasa kesalnya terbayar dengan tingkah Zidane yang menurutnya menggelikan. Dan mulut Ben sudah gatal untuk menggodanya.